Halo teman-teman channel Belajar Kepribadian, kita ketemu lagi dengan saya Ence dan kita ada tamu lagi yang sudah pernah tampil sebenarnya. Jadi mungkin teman-teman sebagian besar sudah mengenal yaitu Saski Zain ya. Saski Zain ini seorang content creator, seorang ibu muda dan juga seorang penulis ya, penulis buku, buku yang pertama ini ya, yaitu berjudul tentang Di Penghujung Terowongan tentang pencarian, jati diri ya, menghadapi quarter life crisis. Ya, ini jadi kita akan ngobrol-ngobrol hari ini tentang beberapa hal yang disinggung oleh Saski Zain ini yang menurut saya sangat menarik ya, bagi saya sangat menarik. Ya, mungkin bagi teman-teman juga yang sedang mengalami krisis ya, di usia muda. Mmm. Sebenarnya nggak harus di usia muda sih, di usia berapapun ya, karena kita kadang-kadang mengalami krisis di setiap usia-usia tertentu. Misalnya bagi Saski Zain mungkin sekitar remaja sampai 20-an, tapi bagi Mmm. saya yang 40-an juga merasa ada krisis, midlife crisis Mmm. juga. Dan mungkin ada juga yang 60, 70-an setelah dia pensiun mungkin dia krisis lagi nih, "Gua mau ngapain ini," ya kan. Nah jadi ini mungkin bisa disimak oleh segala usia juga. Jadi menarik sekali ya. Oke, jadi berdasarkan buku ini nih yang saya baca-baca, saya cukup terkejut karena, buku ini saya rasa ditulis oleh orang-orang yang lebih dewasa dari usia penulisnya. Jadi isinya mendalam gitu. Kayak banyak Mmm. risetnya, terus banyak pokoknya mendalam lah, mesti istilahnya baca ini bukan baca bacaan ringan, tapi mesti kayak kita mikir terus Mhm. berhenti dulu, ini maksudnya apa gitu ya. Jadi meskipun banyak juga ceritanya, tapi tiba-tiba bisa dalam banget gitu ya. Jadi diajak untuk berpikir dan merenung, itu serunya. Jadi kita langsung, bahas dulu ya, saya akan tanya Saski Zain ini ya, tentang beberapa hal yang di sini. Tapi pertama-tama ya tentunya saya akan tanyakan tentang apa sih sebenarnya pentingnya mengenal jati diri kita, ya kan? Nah, itu yang pertama. Nah, ngomong-ngomong saya ada sedikit kelupaan nih, Saski Zain ini Mhm. juga ketua geng ini nih, INFP. Kalau di MBTI ada WA grup Iya. dia ketua gengnya nih. Jadi sebagai info. Nah, bagi INFP kayaknya jati diri sesuatu yang penting. Tapi, Betul. secara general nih ya untuk semua, tipe MBTI, apa sih pentingnya mengetahui jati diri? Mhm, Mmm. silakan. Ya, halo semuanya, saya Saski Zain ya. Makasih nih Kak udah bahas buku dan baca juga gitu ya. Jadi bisa sekalian nyampein ke teman-teman semua yang juga ngalamin. Pertanyaan kok itu pentingnya mengenal jati diri. Kalau menurut aku tadi udah dijelasin sama Kak sendiri, aku tuh INFP ya kan. Jadi udah pasti penting banget kalau pertama buat INFP, tapi secara general, eee, awalnya tuh karena jati diri itu jadi aku tuh merasa kita kan setiap manusia itu punya peran gitu ya, pas lahir tuh kita punya peran gitu misalnya, di mana kita bisa, eee, naruh potensi kita yang besar itu di masyarakat gitu misalnya. Terus selain itu kita, eee, di mana kita bisa naruh maksimal di masyarakat itu kan tadi. Kalau misalnya setiap orang berhasil nih melewati quarter life crisis ini, yang waktu kalau di buku, aku tulis dengan berhasil melalui quarter life crisis ini, mudah-mudahan kita bisa menemukan mungkin nggak langsung gitu ya, perjalanan ke arah situlah lebih mendekati ke kita mengetahui kalau mengetahui jati diri kita tuh penting kenapa gitu ya, walaupun nggak langsung kita ketemu setelah akhir baca. Tapi, jadi semakin banyak potensi kita untuk mengetahui peran terbaik kita tuh di mana gitu dan nanti masyarakat yang banyak, eee, masyarakat dengan banyak orang yang semakin banyak menyelesaikan quarter life crisis ini, terus juga menemukan peran maksimal diri dia sesuai dengan potensi diri pasti akan, lebih baik juga gitu loh, secara luasnya gitu kan. Pasti Mhm, kan lebih masyarakat ini kan sebuah sistem gitu ya. Jadi mhm, sistem ini
menurut saya gitu bisa kita perbaiki dengan awalnya, eee, orang-orang ini gitu kan yang menyusun Mhm. sistem ini gitu. Setiap manusia ini, melewati quarter life crisis-nya dengan baik, terus menemukan potensi hidupnya, menemukan jati dirinya atau dan itu juga nggak harus sesuatu yang wow gitu ya. Biasanya orang mungkin mikir dia akan terlahir untuk sesuatu yang hebat gitu, tapi bukan juga kayak gitu loh, nggak semua orang. Mungkin bisa sesederhana kita hidup, apa, sederhana aja gitu hidup, tapi kita mempunyai motivasi karena kita Mhm. menemukan, tujuan jati diri kita gitu. Dibanding kita cuman hidup tanpa jati diri, istilahnya kita cuman mengalir gitu kan, nggak ada semangat, Mhm. kurang motivasi gitu. Itu sih tuh pentingnya, biar kita ada motivasi intinya gitu ya. Oke, jadi, istilahnya kalau semua orang nih ya, di Mhm, masyarakat mengenal jati diri mereka masing-masing, semua akan mhm, berfungsi sebagaimana mestinya, ya maksudnya ya kan mhm, gitu ya, yang saya tangkap. Jadi semuanya mhm, oke, masing-masing berperan sesuai dengan potensi mereka, apa yang mereka mhm, senangi ya. Jadi somehow masyarakat jadi optimal ya, optimal karena mhm, kan semuanya berjalan bersamaan ya, kayak misalnya yang mungkin mhm, yang, suka masak akan masak ya kan, terus mhm, kemudian masyarakat jadi dapat makanan mereka, mereka juga senang, terus yang mhm, suka misalnya berkebun-berkebun, yang suka bikin, mhm, insinyur bikin, iya, bangunan dan sebagainya kayak gitu-gitu ya. Jadi, lebih pakai masalahnya hati kan juga jadinya kan ya. iya. Masalahnya kan itu sangat idealis, artinya ya kan, Mhm, memang sangat idealis, tapi kan itu sesuatu mhm, yang menurut kamu penting lah ya, istilahnya semakin banyak iya, orang yang mengenal jati diri mereka di dunia ini, maka masyarakat sekitar mhm, itu bisa jadi diuntungkan juga ya kan, kayak gitu. Masuk akal juga sih. iya, Oke, terus di dalam buku ini, kamu ada tulis tentang perlunya keberanian dan itu kayaknya mhm, disinggung beberapa kali juga ya, ada di beberapa mmm, bab juga. Nah, selalu kamu, merasa kamu seseorang yang struggling tadinya kan, dengan mhm, keberanian itu kan, dan kemudian tapi kamu sendiri yakin bahwa kamu harus berani ya, berani melangkah, mhm, berani untuk Eee, menentukan nasib sendiri atau kayak gimana mhm, gitu ya, yang dalam mencari jati diri kamu sendiri gitu loh. mhm. Nah itu kamu bisa ceritain nggak ya, karena pemirsa kan belum tentu baca buku ini ya, jadi Iya bisa betul. sedikit ceritain kenapa sih perlu keberanian gitu, apa yang kamu, hadapin gitu, dan ini sebenarnya bukunya agak sedikit serem dan dengan ada kayak di Gitu ujung ya. lain gitu ya. Ya jadi kamu bisa ceritain sedikit, maksudnya itu apa yang kamu, tempuh ya, sedikit yang kamu tempuh Mmm, yang membutuhkan keberanian untuk bisa mendobrak atau jadi, ini menurut pengalaman aku juga ya, pengalaman aku gitu. Karena sebenarnya mhm, aku kan baru mau melakukan ini secara ilmiah nanti gitu ya, research. mhm. Aku akan research tentang ini juga nanti insya Allah di S2 itu. Iya Jadi iya iya. maksudnya apakah pengalaman aku ini terjadi di semua orang atau enggak, terus beneran ngaruh nggak ke kualitas hidup itu mungkin aku mau research tentang itu sih, Kak. Jadi, Mantap. apa, keberanian itu jadi kalau di quarter life crisis itu mungkin awalnya kita, dalam keadaan bingung gitu kan ya, awalnya tuh, Mmm, kalau tadi cerita kan, eee, mungkin diawalin pas SMA kita ke kuliah tuh bingung milih jurusan mmm, apa, itu kan mhm, bisa dari situ juga. Terus kalau sekarang tuh anak-anak yang sekarang ya Gen Z ya, kan dia lagi SMA nih, malah mereka kan udah harus nentuin IPA IPS-nya tuh dari sekarang, bukan IPA IPS lagi iya, mereka kan, apa tuh? soalnya kemarin aku milihin adikku tuh, jadi bingung banget, langsung milih mata pelajarannya gitu. Oh, langsung Padahal apa yang mereka dia heeh, inginkan. langsung Mmm, langsung pelajarannya gitu dan apa, pelajaran sampingan lah, utamanya gitu maksudnya. Dan itu adikku sendiri aja kayak, "Ya udahlah apa aja tulis," gitu ya, karena pasrah. mereka belum belum ngerti banget gitu kan Iya, manfaatnya atau iya iya. padahal nggak bisa diulang gitu kan, Iya iya nanti iya iya. pada akhirnya gitu. Jadi, eee, kalau hubungannya keberanian itu tentunya pasti kan pas kita awal quarter crisis itu dengan awalnya perlu banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar kayak gitu kan, yang eksternal Mhm, gitu ya.
Tapi di awalnya quarter life crisis itu kita juga mulai perjalanan internal gitu kok, yang aku Mmm, bahas juga di sini. Mulai kita merasa kok kita harus milih gitu kan, terus kok pilihan kita nggak bisa sama-sama orang, kita nggak bisa ngikut aja gitu kan, tiba-tiba teman kita mmm, milih matematik, terus kita, ya udah deh matematik juga, tapi kita belum tentu misalnya suka gitu kan. mhm, Mulai di situ kita merasa ada identitas diri gitu loh kok. Jadi kan kalau kita kan dulu ikut-ikut aja masih diaturin orang tua, kita juga belum terlalu sadar, hahaha, hihi, hahaha gitu ya. Terus tiba-tiba kita disuruh milih kayak gitu, kita langsung tersadar kok, ada identitas diri yang harus kita temukan nih gitu kan. mhm, mhm, Kita tuh sukanya apa, kita mulai merasa mmm, kita berbeda sama orang lain, terus misalnya pengalaman kita juga beda, mungkin di saat usia itu ada yang ngalamin banyak ya orang tuanya misalnya tiba-tiba meninggal lah, atau mmm, banyak pengalaman traumatis yang, mhm, dialami gitu kan, itu bisa beda-beda setiap orang gitu. Nah mhm, keberanian ini ya pasti penting banget gitu, karena kita, eee, menghadapi suatu hal yang traumatis buat kita, berarti kan itu kan sangat menakutkan gitu ya. Bisa mmm, juga kita langsung tersedot ke pengalaman tersebut, mmm, padahal misalnya kita bisa dengan keberanian, terus kesabaran, itu tuh nanti kita bisa, melewati itu dan mengambil pelajaran dari situ gitu kan, kok salah satunya. Di buku ini juga aku bahas, eee, gimana kita bisa menggunakan pengalaman traumatis kita itu gitu, gimana healing ya kan. mmm, Sekarang kita healing-healing jalan-jalan gitu kan. Tapi masalahnya healing bukan tentang jalan-jalan doang gitu kan. Kita nggak bisa misalnya lagi ngalamin suatu yang trauma abis diputusin misalnya, terus dengan jalan-jalan mau nyampe ke Tokyo oke, mau ke New Zealand juga, kalau kita nggak ngadepin itu secara mmm, internal nggak akan selesai gitu trauma itu gitu kan. mhm, Nah di mhm, situ kita butuh keberanian gitu kan. Terus, itu awalnya, terus dengan berlanjut ke, banyak tahap-tahap di sini kan aku bahas juga. Adik-adik aku nengok lagi. Eee, terus, selanjutnya selama perjalanan kalaupun misalnya kita udah selesai, kita juga butuh keberanian buat, eee, menggunakan apa yang udah kita dapatkan selama perjalanan ini. Karena setelah perjalanan ini kan aku juga ngejelasin di sini kalau habis melakukan perjalanan itu kita mungkin akan kayak naik level gitu istilahnya ya. mmm, Kita mungkin akan ketemu kesadaran tadi tuh yang awal-awal kita ngerasa kita itu sebuah identitas diri yang harus ditemukan gitu kan. Nah itu, kita butuh keberanian juga untuk menjalankan hidup kita yang baru setelah kita mendapatkan kesadaran itu, karena pasti banyak ujian-ujian yang baru juga, tantangannya semakin banyak gitu. Kayak mmm, misalnya kita sudah menemukan potensi kita nih, bukan berarti selesai di situ kan, justru kita harus selanjutnya misalnya sekolah ke arah yang kita mmm, ingin gitu kan. mhm, Terus mhm, mungkin kita ingin di masyarakat nih, kita mau menyumbangkan apa, gimana caranya, itu semua butuh keberanian karena kita ngelakuin itu sendirian gitu kan dan dari nggak tahu apa-apa gitu. Gimana kalau nggak berani kita pasti akan, ya udah nyerah aja gitu, maksudnya kita nggak memenuhi potensi kita yang, maksimal gitu, intinya sih gitu kok. iya. Nah, dalam kehidupan kita sebagai manusia kan sebagai makhluk sosial Mhm, ya. Jadi kan mhm, salah satu tantangan yang menurut saya cukup berat dan juga dibahas di buku ini juga mhm, tentang pengaruh sosial, ya kan. Pengaruh sosial mhm, dari orang tua yang mungkin, misalnya kamu mau jadi content creator misalnya, sekarang kan mhm, banyak ya, sejak iya, Covid, sejak ada apa, TikTok ya kan, banyak orang mhm, pengen, jadi creator misalnya. Terus iya ada konten, juga ya, ada juga yang mungkin seperti kamu, ngomong-ngomong selamat ya, sudah diterima di UI ya, untuk, oh ini iya, S2 di makasih Kak. psikologi. Ya, jadi sesuai dengan apa yang minatnya dan itu Iya, kadang-kadang kan mungkin orang tua, "Ngapain psikologi? Kenapa nggak mmm, accounting aja?" Misalnya. Nah, nanti kamu mhm, bisa, mungkin kerja di bank, bisa mhm, bisa, apa, atau investasi kayak gitu di mhm, iya, finansial atau lebih di mana. berguna gitu Lebih misalnya katanya. lebih iya mungkin merasa, "Oh nanti bisa ini nih, ke sini, wah bisa banyak duit," gitu Mhm, ya, kayak gitu. Nah itu mhm, kan
ada juga teman-teman kamu yang mungkin ngajak kamu, "Ya ngapain lagi nih sekolah?" Kan banyak yang, Mhm, banyak yang berkomentar ataupun, mhm, kadang-kadang membujuk, kadang-kadang menarik-narik. Nah mhm. itu kan sesuatu yang menurut saya juga perlu keberanian nggak sih kayak gitu? Bagaimana Iya, sih cara kamu untuk pernah nggak sih mengalami itu? Saya yakin kan mungkin dalam 10 tahun terakhir mungkin ada aja yang seperti itu dan menurut kamu, mhm, gimana kalau pengalaman kamu dan, mhm. mengenai itu gimana? Yang rintangannya justru Oh, di area sosial? maksudnya kayak mempertahankan diri kita padahal di sosial ini gitu ya? Mungkin ada Gitu yang gitu nggak gitu. mendukung, mungkin ada yang mendukung ya. Iya, Jadi heeh, kalau misalnya ada orang yang mungkin di orang tuanya mendukung, keluarga mhm, mendukung, teman-teman semua mendukung, itu ya ada aja, cuman kan langka iya sebenarnya kalau 100% iya itu, semua mendukung. Pasti ada orang yang, "Ah janganlah, mhm ngapain lagi sih kamu mhm, gini-gini." Ya kan ada yang, nggak terlalu iya. mendukung, kayak gitu. Nah itu Nah jujur itu gimana? heeh, Ada nggak? itu aku perjalanan juga sih kok, kayak awalnya tuh kan aku sebelum berani gitu ya, nah itu sebelum Mmm, aku punya keberanian itu gitu ya, aku, jalanin hidup ya ikut aja gitu, maksudnya yang penting aku thriving, mhm, achievement, I mean kalau pasti orang tua senang gitu kan. Terus mhm ya mhm udah ikutin aja gitu karena, eee, jadi awalnya aku kayak gitu kan. Cuman di suatu saat aku dulu tuh sempet kuliah di Trisakti kan tuh. mhm Nah terus aku tuh ngambil desain interior di situ. Nah mhm itu awalnya aku ya udah, selama aku di situ thriving, terus aku ada achievement maksudnya aku, bagus gitu kan pasti orang tua nggak tahu kalau aku sebenarnya punya masalah nih gitu, masalah internal gitu. Karena aku dari mhm, SMA kan udah mikir nih, kok gue nggak bahagia gitu ya, aku bahas juga lah di sini gitu ya kan. iya Aku bahas di sini iya, juga, mhm perasaan kayak kok aku ngelihat temen-temen aku hahaha hihi, tapi kok aku mhm. banyak pikiran gitu, aku udah Iya iya overthinking iya, ya dari iya. dari SMA tuh aku udah overthinking, overfeeling, INFP, aduh capek banget deh pokoknya. Terus kok yang aku omongin juga belum tentu semua tahu gitu, dan aku juga nggak nyaman gitu kan, sharing sama teman-teman karena teman-teman waktu Mengekspresikan, SMA tuh kebanyakan yang masih sharing-nya yang seputar film lah atau apalah gitu kan. Jadi ya aku mhm ikutan aja kalau sama SMA mhm gitu kan. Ikut-ikutan ajalah kalian bahas itu ya gue juga bahas itu gitu kan. Padahal sebenarnya aku tuh lagi istilahnya turbulence banget waktu itu internal mhm aku tuh. Nah terus mhm habis itu puncaknya pas di Trisakti itu, terus aku langsung ngerasa, jurusan gue kayaknya salah deh. Itu mhm. secara rasionalnya aku rasionalkan misalnya aku tuh merasa nanti kalau misalnya udah lulus, gue bener-bener nggak tahu mau kerja apa. Maksudnya kayak bener-bener gue tuh nggak cocok di desain interior gitu, karena sebenarnya Mhm aku mhm. maksain walaupun aku Oh bisa belajar, iya sorry, milihnya kenapa gitu ya. heeh, kenapa bisa nyasar ke desain interior? Nah jadi awalnya tuh, ya karena yang disuruh milih itu kan, Nah, jurusan. Terus aku tuh awalnya milih, eee, negeri, nah itu nggak ada yang dapet tuh kok, itu UI oh semua oke, gagal semua iya pokoknya. iya, Jadi kalau oke. kalian S1-nya UI-nya gagal atau mau masuk negeri mana ya, itu nggak usah terlalu down karena Iya iya, itu bukan banyak, akhir perjalanan kalian iya guys, betul, gitu ya. iya karena itu karena Itu bukan karena kalian nggak bisa, cuma karena kuotanya itu iya aja, kuotanya iya, terbatas, terus, dan kadang belum saatnya aja gitu. iya belum saatnya juga, iya betul, Heeh. heeh, Jadi awalnya tuh aku gagal semua, mhm segala jalur pokoknya itu udah aku coba, gagal. mhm Terus akhirnya mhm ya udah masuk swasta gitu kan, aku pikir, "Oke, ya mhm udah." Terus, aku juga bingung di mana, asal ya udah mhm Trisakti kali gitu. Terus mhm. ya udah, masuk, terus aku pilih desain interior tuh karena aku sebenarnya ini sebenarnya nggak tahu sih, karena aku suka main The Sims kan. Waktu Jadi dulu ya? Iya ya, The iya, Sims 2 ya kalau nggak salah, iya, aku The tuh Sims, selalu City main SimCity, dari The Sims 1 Sim City sampai The 1 Sims tuh. terakhir tuh aku kan selalu Oh, main, oke jadi aku oke. pikir, apa aku suka desain interior gitu ya. Terus Make heeh, sense. terus akhirnya karena waktu itu masih bingung banget lah, belum Iya ini, iya. belum ketemu gitu kan. Iya iya Terus iya. ya udah, aku masuk desain interior dan aku tuh alhamdulillah emang nggak pernah terlalu struggling di akademik gitu kan Kak ya. Aku Mhm bisa mhm maksain gitu, aku bisa mhm maksain, mhm tapi aku mhm. sebenarnya nggak suka gitu loh Nggak suka? maksain Oke itu oke. gitu, heeh. Oke oke.
Jadi aku bisa ngitung tapi nggak terlalu jago, tapi aku bisa paksa, aku Mhm. bisa tapi gambar sebenarnya nggak jago sih, Kak, cuman itu kan kalau misalnya desain interior kan masih teknik banget ya, jadi aku masih Mhm. bisa belajar gitu, bukan kayak yang Mhm. DKV, yang gambar Mmm. art gitu aku nggak bisa. Mhm. Oke Terus oke. oke, terus di situ Ya, aku terus? merasa aku bingung, mau nanti mau apa, kerjanya apa, terus habis itu kok Mhm. aku semakin apa, internalnya tuh semakin minta didengerin gitu istilahnya. Mhm. Nah, di situ aku nah di situlah aku awal bener banget mengumpulkan keberanian buat ngomong sama orang tua gitu kan. Mmm, Kalau mhm. mau keluar Mmm. mau berhenti dulu kuliah, aku butuh waktu, kosong dulu, nggak ngapa-ngapain supaya aku bener-bener kan kalau dari SMA kan kita langsung gitu ya kok, kayak nggak ada Mmm. skip-nya gitu. Aku Mmm. butuh waktu kosong untuk bener-bener mikirin, eee, hidup aku tuh mau kayak gimana gitu. Karena kan itu aku di situ langsung sadar banget ini tuh pilihan yang penting banget karena nggak bisa balik lagi gitu kan. Kalau misalnya aku Mmm. udah keburu nekunin suatu pekerjaan gitu kan. Mhm. Jadi aku bener-bener butuh waktu kosong itu, terus sedangkan orang tua udah keluar duit segala macem gitu kan. Mhm Ya mhm. itu berat banget lah di situ aku gimana ya, ngomong sama orang tua gitu. Dan mau dibilang apa, apakah kalau kita bilang ada turbulence di ini gimana ya ngejelasin ke orang tua aku juga bingung. Internal. Orang tua aku juga Inter bukan bukan N gitu. Orang Oh tua aku tuh gitu. ESFJ gitu kan. Jadi Oh ya. gimana dengan aku intuitif tapi harus pakai bahasa sensing supaya dia ngerti gitu. Iya. Gimana gitu. Terus ya udah, akhirnya aku beraniin diri, aku pulang, aku kan dulu ngekos tuh ya. Nah Mmm. selama ngekos itu aku di situ banyak merenung sih, makanya itu salah Mhm. satu ini juga Mhm. bisa supaya apa, bener-bener bisa jernih lah istilahnya gitu, mikir di situ. Mhm. Terus udah aku keluar, itu juga perjalanan yang susah lah sampai akhirnya orang tua, "Ya udah terserah kamu, gimana," gitu kan, "rencananya apa?" Gitu kan. Dan itu aku juga awalnya nggak punya rencana loh. Kalau ditanya rencana aku, pokoknya aku perasaannya harus ngelakuin itu gitu. Terus mungkin orang tua mikirnya, "Ini anak gila kali ya," gitu. Ah, nggak tahu ya INFP lain mungkin relate gitu ya, susah Iya, ini ngejelasin. namanya kan guided with, intuition-nya yang guide ya Iya kan. bener. Intuition-nya mengatakan, wah ini kayak I-nya gut tuh kuat feeling banget saya gitu nggak ya. bener nih. Hah? Iya. I-nya tuh langsung keluar banget gitu kali ya. Iya iya, FI ya, FI-nya ya. Ya Heeh, FI-nya. introverted feeling, terus kemudian Heeh. ya itu memang mungkin udah bangkit ya, secara internally Iya, itu mengatakan, ya kamu harusnya feeling-nya bukan di situ gitu loh ya, iya bener bener. mungkin Kayak di aku tempat langsung lain. heeh, Cuman kamu hebat juga, kamu bisa berani kira-kira waktu itu kamu berani ngomongin ke orang tua dan orang tua mhm. gimana tanggapannya? Awalnya yang aku inget sih, aku ngomong sambil nangis gitu ya. Mhm. Mungkin INFP yang lain relate kali ya kalau mau menjelaskan sesuatu kayak terus akhirnya aku nangis. Karena feeling-nya kuat. Kalau udah iya, kalau perasaannya udah keluar mau diomongin kok malah yang keluar air mata gitu. Terus Iya iya. ya udah aku ngejelasin gitu, cuman yang aku inget pokoknya ibuku diem, awalnya diem Mmm. terus nggak ngomong apa-apa, masuk kamar Heeh. gitu. Terus waduh Tambah repot ya. gawat nih gitu ya. Terus Iya iya iya. udah berapa hari itu, terus aku udah nggak terlalu inget lagi mana, pokoknya aku di situ tuh sempet bener-bener nggak ada kerjaan, bener-bener Iya iya iya. cuman Bingung cuman juga ya, memikirkan heeh. next-nya aja gitu, sampai Iya iya akhirnya iya aku, iya. merasa, "Ah, terlalu lama lah kosong kayak gini, mungkin aku bisa sambil jalan aja," gitu. Nah, aku pindah Mhm. tuh ke teknik kimia, karena Mhm. aku kebetulan suka juga kimia, kayak tadi aku bilang ya, aku sebenarnya Mmm. suka-suka aja gitu. Terus, Mhm. eee, di antara IPA, ya udah aku pilih teknik kimia karena deket rumah juga kan ada gitu kan. Jadi aku Mhm. pikir, sambil melanjutkan perjalanan ini, gimana kalau ya udah tetap kuliah aja yang penting lulus gitu kan. Waktu itu awalnya mikirnya gitu ya. Iya. Terus, ya akhirnya aku masuk teknik kimia, terus udah deh pas di teknik kimia itu aku, ketemu INFP. Oh. Heeh, aku nyari, "Oh gue tuh INFP ternyata," gitu. Oh, di situnya Terus mulai di situ ternyata langsung gitu, terbuka ada ya. dunia baru tuh kan psikologi. Heeh. Oh, Terus iya iya iya.
langsung aku di situ, "Wow, gue suka nih, tertarik nih, gue suka nih," gitu kan. Iya Terus iya iya. awalnya makanya aku bilang sama temen-temen di NFP Group juga ya, maksudnya kalau udah tahu MBTI bukan di situ berhenti perjalanannya, terus kalian ngulik itu terus sampai ya kalau emang kalian suka lanjutkan gitu, cuma maksudnya Iya kayak iya. itu tuh pengantar aja gitu, salah satu Iya iya, pengantar. that's right that's right. Kalian harus gunain itu gitu, abis itu next-nya Mhm. kalian mau ngapain gitu, mau jadi bidan kek, mau jadi apa gitu. Nah itu dari Iya. awalnya dari MBTI itu gitu salah satu. Karena kalau Mhm. INFP mungkin lebih mudahnya berangkatnya dari situ kali ya, karena kan kita V itu tadi gitu. Mhm. Semakin kita tahu, oh ternyata kita tuh kayak gini, semakin mudah kita, cari jawabannya gitu, daripada sebelumnya Mhm. kita sama sekali nggak tahu gitu kan. Terus ya Oke. kalau ditanya secara sosial aku tadi apa, berani mempertahankan gitu ya karena aku udah jelas tujuannya gitu. Jadi mau orang ngomong, ngapain sih kuliah lagi?" Atau misalnya kayak kesannya aku kayak ngalor ngidul gitu ya kan. Terus ya terserah lu mau ngomong apa, tiba-tiba gue keluar buku, tiba-tiba Iya gue iya. kuliah di UI gitu, terus Iya ya iya udah iya. gitu. Maksudnya Iya kayak iya aku iya. udah tahu kok tujuan gue gitu, lu mau orang mau ngomong apa ya aku ya terserah gitu. Yang penting gue merasa ini yang gue lakukan, gue mau bermanfaat buat masyarakat, caranya kayak gini gitu aja sih kok. Iya iya, itu memang kadang-kadang susah, makanya INFP kadang-kadang susah dimengerti juga dan benar juga Mmm, INFP susah juga mengungkapkannya karena nggak semua orang bisa mengerti. Nah, itu yang timbul iya, biasanya timbul kegalauan dan bisa kalau tidak bisa mengekspresikan bisa sangat stres ya kan bisa sangat stres stres banget di tuh itu, situ. heeh. Itu Stres harus ada banget pasti. penyalurannya. Iya iya, betul betul. Ya itu menarik sekali. Jadi itulah yang Eee, menarik sekali dan itu perlu keberanian, Mmm, kalau nggak ada keberanian tersebut disimpan makin lama makin 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 jauh dari jati meledak. dirinya malah 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 makin kacau ya, makin galau, oke. Mmm, Nah, jadi di buku juga dituliskan bahwa kamu tuh akhirnya, menemukan suatu yang penting ya, kayak misalnya mhm, salah satunya kamu bahas tuh tentang harapan ya, tentang mhm. Ibaratnya seperti saya masih ingat ya, maksudnya ingat ada satu episode Mmm, di buku ini yang kamu bilang mmm, melewati terowongan itu, terus ada kelap-kelip itu memberikan mmm, kesan harapan. Nah, mmm, eee, bagi kamu itu bisa ceritain sedikit nggak harapan, mmm, apa penting, apa heeh. signifikannya itu loh? Heeh, bagi kamu itu? Jadi yang aku ceritain itu yang kalau yang belum baca Mmm, di buku ini ya, jadi mhm, harapan itu kan, aku apa tuh namanya, eee, ibaratnya waktu itu aku ituin sama duh apa sih lupa kan aku bahasa Indonesianya tiba-tiba, sama lampu kan, lampu lampu, jalan gitu ya, heeh. mhm mhm, Jadi dulu tuh waktu aku di Trisakti itu bener-bener aku tuh kan lagi quarter life crisis banget gitu kan. mmm, Jadi kalau pulang ke kosan itu aku lewat jalan itu, yang sekarang mmm, jadi judulnya ini ya, pokoknya tuh mhm, gelap gini karena aku ospek kan dan Trisakti mmm, ya you know lah ospeknya gitu ya. mmm. Dan Termasuk aku yang tuh keras sekali Trisakti, iya, heeh, aku tuh pulang bisa tengah malam gitu kan, karena kebetulan karena mungkin tahu karena aku ngekos juga kali ya, jadinya mmm, suka, agak yang paling lama lah pulangnya gitu. Terus mhm pulangnya tuh gelap banget, di situ aku ngerasa aku udah lagi quarter life crisis, terus juga aku kayak merasa di tempat yang salah, terus pulang malam, badan capek, gitu kan. mhm Itu aku merasa down banget di situ, terus di saat gelap-gelap itu, terus ada lampu itulah gitu istilahnya, itu lampu mhm, jalannya itu tuh kedap-kedip gitu, terus aku emang dasar INFP kali ya, terus iya aku kok kenapa aku meromantisasi sebuah lampu yang mau rusak gitu ya. iya iya itu juga salah satunya. Makanya saya tanyakan. Soalnya bagi sebagian orang malah tambah serem ini mau Iya iya, mati hidup ini horor ini ya, tapi bagi kamu iya. tuh kamu, orangnya cukup positif sih menurut saya. Jadi kamu malah ini kayak gimana? Iya, aku langsung mikir kayak, oh nih maksudnya kayak ngasih semangat aku Iya jalan buat pulang gitu loh. iya iya, Jadi kan, aku di situ aku tuh sambil pakai headset kan, mmm, ya alhamdulillah nggak dibegal gitu. iya, Iya, terus jadi aku jadi ada semangat gitu karena
oh ada cahaya gitu ya istilahnya, di kegelapan ini ada cahaya gitu kan. Mhm Nah mhm. di situ jadi aku menganalogikan Mhm. harapan itu kayak gitulah istilahnya kalau kita lagi terpuruk banget di saat yang sulit, pas quarter life Mmm. crisis itu kita lagi ada di dalam trauma kita sendiri, kita harus ngadepin itu gitu dan gimana kita bisa ngadepinnya awalnya ya dengan harapan itu walaupun sesedikit mungkin gitu ya, kita Mmm. kadang suka pikir, "Kayaknya nggak sanggup deh, kayaknya nggak bisa deh," gitu. Tapi ada suara kecil aja di lubuk hati kita yang berharap, "Tapi kalau bisa gimana?" Gitu. Eee, itu menurut aku jadi penting banget di situ kita akan tetap mencoba gitu, nggak nyerah gitu akhirnya. Karena Mhm. sebenarnya mungkin di percobaan yang keberapa kali kita akan berhasil asal kita nggak berhenti. Mhm. Nah gimana kita nggak berhentinya itu salah satunya dengan kita, harapan itu gitu, gitu sih. Mhm. Penting banget. Menurut saya kita Mhm. bisa belajar dari bagaimana kamu membayangkan itu sebagai suatu adegan yang bukan menyeramkan, tapi, "Oh iya benar, ini ada lampu setidaknya gua masih Mhm. bisa kelihatan, bisa jalan pulang," gitu ya. Mhm. Itu Mhm. memang penting banget sih sebenarnya. Oke oke, masuk Mhm. akal. Terus, ya tadi kamu udah sempat Mhm. ngomongin ya tentang Mhm. ternyata salah jurusan, ya kan, masuk Mhm. ke tempat yang nggak sesuai dengan minat kamu, karena Mhm. memang bingung tadinya mau mau ngapain. Memang menurut saya juga terlalu muda untuk Mhm. usia sekitar di bawah 25, menurut saya sih ya, untuk memutuskan yang Mhm. tiba-tiba kan, tiba-tiba harus memutuskan mau sekolah apa, mau jadi apa, itu menurut saya masih, eee, harusnya masih saat-saatnya kita mengeksplorasi Mhm. diri dan lingkungan sih menurut saya di usia-usia seperti itu, di bawah 25, ya kan. Nah Mhm. apalagi, cerita tentang adik kamu yang sekarang SMA malah disuruh pilih mata pelajaran. Jadi saya Mhm. lebih kalau pendidikan sih sedikit, ide sih saya lebih suka kayak misalnya kalau di Amerika tuh ada namanya universitas yang liberal arts ya. Jadi nggak tahu Mhm. kamu pernah dengar nggak liberal arts Mhm. itu. Pernah dengar sih. Iya kan, universitas di sana ada terbagi 2, untuk belajar jadi profesional seperti kebanyakan kayak Harvard Mhm. segala macam itu, ya itu profesional. Jadi dia sekolah, ya mau jadi dokter, ya sekolah profesional, akuntan, dia udah ada jalurnya sendiri gitu loh, jadi lebih Mmm. fokus. Tapi ada yang bingung, ya di liberal arts. Liberal arts itu belajarnya lebih ke kemanusiaan, tentang Mmm. art, tentang sejarah, tentang macam-macam, terserah kita. Banyak Mmm. yang, hal-hal yang aneh-aneh sebenarnya menurut saya, Mmm. filsafat, yang sesuatu yang bukan untuk profesional. Tapi itu liberal Mmm. arts itu memang di sana diberikan kesempatan orang-orang itu untuk, eee, mengeksplor ya, mungkin orang-orang Mmm. yang belum tahu ya, mungkin orang-orang N ya, kayak kita tuh orang N itu kan Mhm. kebanyakan kita suka dengan dunia-dunia abstrak, teori, ide gitu. Belum belum siap untuk, menjadi spesialisasi gitu, Mhm. menspesialis sesuatu itu namanya liberal arts. Jadi kalau, Mmm. dan di situ pilihan mata pelajaran banyak ya. Nggak tahu deh kalau yang sekarang itu yang adik kamu itu mudah-mudahan nggak terlalu spesifik. Jadi misalnya bisa pilih yang macam-macam ya gitu ya. Jadi akhirnya Mmm. nanti dia suka yang mana kan ya nanti lihatlah gitu kan. Ya itu Iya. saya belajar belajar dari situ saya baru ngerti, oh ya, eee, oh ada liberal arts enak juga ya. Jadi setelah liberal arts itu lulusnya nanti Mmm. bisa baru, oh saya ternyata suka ini, dokter, ya masih bisa ke dokter gitu loh, Oh. lanjut. Mhm. Jadi, ada yang mungkin 2 tahun di liberal arts dulu, bisa ada yang Mmm. beberapa semester dia udah tahu, jadi kayak gitu. Kalau di Indonesia kayaknya lebih ke Oh, iya. profesional, jadi istilahnya agak Mhm. susahnya di situ ya. Iya Dan iya, kita kecuali kurang kita ini sih belajar kok heeh, filsafat kayak gitu. kurang Gimana? didorong untuk ini, Ke sana mengenali ya? sejak awal gitu loh. Betul Maksudnya betul, kayak kayak dulu heeh, BK tuh ngapain kita, BK-nya kadang aku iya. ingetnya cuman ya Nikah, belajar sedikit-sedikit lah gitu ya, maksudnya iya, psikologinya tuh kurang gitu, padahal jadi kita kurang, kurang terbiasa diminta, "Coba kamu merasanya kamu sukanya apa?" Gitu-gitu kan kita dari dulu iya, nggak ada gitu di pelajaran waktu SD, gitu kan. betul betul, SD, iya, SMP itu nggak belum, ada. Jadi kita iya, bener-bener kaget tiba-tiba suruh milih gitu loh, bukannya kita mhm, ikut aja. betul 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 Ya betul. kalau Tapi orang luar negeri ya kayaknya lebih cepet ya.
Iya, dia ada pilihan itu, yang Lebih saya didorong ketemu gitu? waktu ke luar negeri, mungkin Mhm. kamu PhD-nya kamu sempat ke luar negeri ya, mana tahu kamu beruntung, kamu bisa PhD ke luar negeri dan lihat Oh ya. pendidikan di sana Amin gimana, amin. ya. Soalnya kalau misalnya Ngebandingin ya? iya kalau INFP kan, NF idealis tuh nggak ada yang kalau Mhm. sekolah memang cocok sih kalau misalnya kuat ya, nggak semua Mhm. orang bisa kuat juga sih. Kalau kamu kayaknya udah INFP yang kayak super INFP yang yang suka banget ya, nah oke, Heeh heeh. mmm, tadi saya mau tanya ini, jadi ngalor ngidul, ini Mmm. akibat ngomong sama orang N juga, Oh ya. jadi sebenarnya kamu menyesali nggak sih sebenarnya kamu salah posisi apa itu, Mhm. kalau bagaimana, kamu mengatasinya, ada nggak sih? Atau ada yang lain yang kamu mau ceritain, Mhm. kamu mungkin nyesal dulu ngapain gitu? Aku juga dulu awal-awalnya sih pasti pernah nyesel ya, maksudnya aku Mhm, masih dalam kesadaran yang aku tuh ada yang disesali, kenapa dulu misalnya kayak gini, aku juga udah nggak inget sih sebenarnya penyesalannya apa. Terus mmm, pokoknya intinya aku pernah gitu, cuman, pas aku di titik yang sekarang ini, jadinya aku bisa pakai penyesalan itu buat pelajaran aja gitu. Jadi aku sampaikan di buku gitu, maksudnya mmm, aku tuh bisa memanggil ini juga superpower INFP loh. Jadi kita tuh bisa manggil emosi tanpa harus merasakannya lagi gitu. Ngerti nggak kok ya? Kalau misalnya kita lagi ngerasain emosi kan kita terjebak di dalamnya nih, "Oh gue sedih," gitu kan. mhm, Atau kita lagi dalam suatu memori, kita bener-bener ngerasain di memori itu gitu. Nah tapi kalau INFP tuh bisa misalnya gue ingat kan ada scene-nya itu ya. Jadi, oh gue inget nih waktu itu dulu gue pernah nyesel gara-gara ini dan gue ingat waktu itu gue perasaannya kayak gini, tapi sebenarnya kita lagi nggak merasakan itu, kita cuman menuangkan perasaan itu jadi sebuah kata-kata, sebuah, mmm, syair misalnya. Kalau aku jadi buku gitu kan, ada juga yang mmm, mungkin ke lukisan gitu kan. Nah Kraft jadi ya, oke, heeh, jadi itu sebenarnya superpower INFP. Jadi aku ya dulu aku pernah nyesel gitu emang karena itu memang lagi di titik belum ada kesadaran yang kayak sekarang gitu kan. Terus tapi kalau sekarang sih nggak ada sih kok, malah aku bersyukur banget melakukan semua yang aku lakukan, walaupun dulu juga aku sebenarnya awal-awalnya kayak bingung, nggak tahu, mhm, terus ya udahlah ke sini dulu aja, kalau misalnya aku nggak ke Trisakti, aku nggak akan kayak gini pasti gitu, mmm, aku nggak akan mhm. melakukan perjalanan ini. Ya intinya kalau aku lihat Steve Jobs itu kan bilang kalau bisa ditarik di ujung kan, life dot itu, apa sih lah Iya, itulah kata dia ya. kamu udah lihat Pokoknya ya itu intinya famous speech-nya, pidato yang paling iya itu famous speech-nya dia itu kita iya, bisa lihat life-nya itu di ujung gitu, baru kita bisa connecting the dots gitu kan. mhm, mhm, Ya intinya kayak gitu, jadi sebenarnya nggak apa-apa waktu itu kalau saat kita lagi ngalaminnya nyesel ya mungkin karena kita belum bisa melepaskan kendali kita sama mmm, waktu itu gitu. Padahal mhm, sebenarnya waktu itu udah nggak kita milikin kan, kan iya, waktu yang kita punya cuman saat ini, mhm, ngapain nyeselin yang udah terjadi, kita nggak akan bisa kembali ke situ gitu kan. Jadi ya udah iya, jalanin aja yang kita sekarang ada di sini nih, yang bisa kita manfaatkan apa gitu, source-nya mhm, apa, ya menurut aku sih gitu mhm, aja sih tips juga buat yang mungkin lagi terlundung dalam penyesalan gitu ya. mhm, Karena, mhm, mungkin, se sebentar ya nggak apa-apa gitu, cuman kalau untuk mhm, berlarut-larut, justru kalian melewatkan apa yang bisa kalian perbaikin di saat mmm. yang satu-satunya yang kita punya nih gitu, hari ini gitu. Kalau belum tentu kan besok kita masih ada gitu, kenapa harus sia-siain hari ini gitu, gitu Wis, sih kok. kamu ngomongnya seperti orang S sekarang ya. Jadi ya Oh ya? Aku nggak tahu. now dong. Tapi itu adalah jurus orang S. Tapi itu, sesuatu Oh, yang penting untuk orang M, iya karena itu. orang N kan Berarti aku sudah sering mempelajari berpikir itu mungkin, sudah iya, menyerap. menggunakan S kamu ya, fungsi S Iya. kamu itu dikembangin, ya kan. Kan kita Heeh, punya semua fungsi kognitif, cuma mhm. urutannya aja ya, urutannya mungkin ini. Jadi Iya kalau dominan jadi langsung SI kan? otomatis gitu ya. Iya, Kalau nggak dominan kita harus sensing. melatih ya? Ya, introverted Mhm, sensing kan, yaitu yang di tertiary function itu kan, mhm, introverted sensing yang dimiliki INFP dan INTP. Jadi, mhm,
Iya, kamu bisa recall ya, bener. Ya itu recall perasaan tanpa merasakan itu. Jadi kamu ya makanya kadang-kadang INFP bisa teringat sesuatu bisa ketawa sendiri, bisa bisa ketawa sendiri. Emang itu Iya, karena spesialnya kita saya lihat. Heeh, heeh, kenapa? kayak Kamu pindah kayak langsung pindah universe gitu loh aku. oh gitu, pantesan Mungkin aja, badan kita pantesan di kamu sini nih, badan kita di sini heeh. tapi kita di sana gitu. Oh, saya baru ngerti. Karena kan adik saya kan ada 2 yang ada Mmm, beberapa kalau, mmm, yang adik kandung 1 INFP, sepupu mmm, ada 2 ya kayaknya, iya ada 2 yang seperti itu. Iya, saya lihat memang tiba-tiba bisa, apa, kayak ilang, bener kamu bilang, kayak mereka bisa recall bisa apa ilang. yang perasaan di masa lalu. Iya, jadi tiba-tiba bisa senang senang banget, padahal kan, oh tanya dia lagi mikirin itu, katanya gitu ya, yang dulu ya, jadi balik. Saski, sekarang ada pertanyaan yang menurut saya sih, ini bagi saya menarik banget ya. Mmm, Di buku kamu itu kamu tulis ya, saya quote, mmm, "Kehidupan eksternal yang terjadi pada kita adalah refleksi dari keadaan internal yang ada di mmm, dalam diri kita." Nah, mhm, ini menarik karena kalau kita lihat sebagian besar, saya perhatikan sebagian besar orang orang pada umumnya, kalau ada kejadian yang baik atau buruk ya, terutama mhm, yang buruk gitu ya, menimpa ke kita, biasanya yang disalahkan itu eksternal, orang lain mhm, atau keadaan, situasi, ya mungkin misalnya kita gagal dalam berkarir, maka yang disalahin adalah, mhm. ya ekonominya jelek nih, atau presiden kita, Oh, atau siapa gitu ya. Terus kalau misalnya, apa istilahnya, kita gagal dalam percintaan, ya kita salahin adalah mmm, ya mungkin pasangan kita tuh, dia jahat mmm, sekali atau gimana ya. Jarang sekali ada iya orang iya, yang bilang, "Oh ada kejadian yang buruk terus ini karena, refleksi saya, refleksi kehidupan saya yang salah sendiri." Kayaknya heeh, jarang, mana ada yang kayak heeh, gitu. Bukan mana ada sih ya bener kamu bener. itu ya yang kayak gitu Ada ya. ya, itu saya ya. Iya iya, saya baru menemukan itu gitu loh. Saya sendiri sih menyadari, cuman ibaratnya saya juga cukup kagum, Mmm, maksudnya kamu di usia segitu kamu tahu. Sedangkan belum tentu, banyak orang yang mmm, udah 70-an juga tetap aja menyalahkan, keadaan eksternal bukan keadaan mmm, internal. Kamu, itu gimana kamu mendapatkan pemahaman ini sebenarnya dari mhm, mana? Dan yang kedua adalah contohnya apa dong gitu loh kalau misalnya kamu bilang mmm. gitu? Apakah ada yang kejadian nyata yang membuat kamu berpikir seperti itu. Jadi sebenarnya kalau bahasanya kayak gitu mungkin terlalu intuitif gitu ya mungkin, kayak kurang logis gitu. Kayak maksudnya apa sih gitu. Masa internal terus jadi eksternal ya gitulah. Terus Iya, oke, kalau kita buat logis gitu ya kok, ini dari buku yang aku baca juga nih ya, itu iya tuh iya. bukunya Simon Sinek gitu. Dia Mhm tuh, menjelaskan teori lingkaran emas gitu kan. Nah, mhm jadi ada lingkaran gini, bulet terus mhm isinya kayak ginilah intinya. Terus yang di mhm dalamnya itu dia tulis why, mhm kenapa, terus di luarnya itu bagaimana, terus apa gitu. Berang mhm Awalnya berangkat dari situ sebenarnya banyak yang aku pakai teori itu di buku ini juga gitu, karena oh, pas aku baca itu kayak, "Oh wow," gitu ya, kayak iya mhm iya gitu, mhm mhm nyambung gitu. mhm Jadi awalnya kita selalu mulai itu dengan yang paling dalam dulu gitu kan. Kalau di sini mungkin kita bahasainnya internal dulu gitu kan. Karena, mhm kalau kita ibaratkan sebagai pohon gitu, berarti kan kita akarnya harus kuat dulu nih gitu kan. mhm Misalnya kita mau jadi pohon apa, mau jadi misalnya pohon mangga gitu kita pengennya gitu, berarti kan kita, akarnya dulu nih harus kuat supaya si pohon mangganya itu juga kuat gitu kan. Dari situ aja kan itu mhm udah, logisnya kayak gitu. Pokoknya kita mau mulai sesuatu, apa yang kita pengen wujudkan di luar, kita harus dulu, eee tata yang ada di dalam diri kita gitu. Misalnya kalau selama ini tadi kita ngomong jati diri gitu salah satunya gitu mhm ya, mhm dengan nanya, eee, kalau di kalau dihubungin sama bukunya Simon kan why, kalau dia suruh mhm kita cari untuk kenapa dulu, kenapa mhm kita kenapa kita harus cari jati diri, tadi kan di awal kita mhm ngomong gitu kan. Karena kalau mhm kita nggak tahu kenapanya, kita nggak akan mendapatkan motivasi buat
ngejalanin itu sampai akhir gitu, pasti kita bisa nyerah di tengah jalan gitu, karena kita Mhm. tuh kurang kuat gitu loh. Mhm. Nah itu, eee, kenapa kita harus mulai dari dalam, ya itu karena kita harus menemukan dulu, menata secara internalnya nih kita, "Oh kenapa gua misalnya jadi dokter," gitu ya misalnya, terus karena gua itu, pengen menolong orang-orang, pasti kan semua dokter awalnya berangkatnya dari situ ya gitu. Mungkin Mhm. mereka ingin menolong orang, pengen Mhm. bermanfaat gitu. Walaupun nanti Mhm. pada akhirnya setelah nyemplung ke dunia dokter pasti akan terpengaruh tuh dengan eksternalnya gitu ya. Misalnya Mmm. permasalahan kebijakan rumah sakit lah dan lain-lain. Pada Iya, intinya kita nggak bisa bisnis, heeh. idealis, nggak bisa idealis, Mmm. Mhm. gue pengen bermanfaat tapi susah ternyata gitu kan. Cuman kalau misalnya dia misalnya Mmm. internal kita lebih kuat gitu kan, dari situ kita, pasti eksternalnya ini menurut aku juga akan lebih terbantu lah, lebih maksimal gitu. Terus kalau ditanya kenapa refleksi itu ya karena kalau misalnya kita menata diri, kita udah istilahnya udah berdamai dengan diri sendiri, terus kita udah lepas dari penyesalan tadi gitu kayak pasti Mmm. kita akan menjadi, diri kita yang beda nih sama diri kita waktu masih turbulence ini gitu. Dan Mmm. diri kita yang udah nggak turbulence ini pasti akan menghasilkan masa depan yang beda juga gitu ya. Iya, iya. Makanya kenapa dia terrefleksi oleh internal kita gitu. Itu nggak langsung kejadian kayak kaca abis ngaca kita langsung ada, bayangannya, enggak. Itu, Mhm. apa, gradually gitu, gradually change intinya gitu. Mhm. Nah, supaya pas gradually change-nya itu kita sabar menjalani perubahan diri itu kan ada transformasi lah gitu kan, sebelum transformasi kita ada kesadaran dulu awalnya. Kesadaran mungkin ada orang-orang yang lewat perjalanan spiritual, ada yang dari macem-macem lah gitu kan. Terus habis itu berganti dengan diri kita yang mungkin kita sadar kita punya penyesalan, terus habis itu berjalan kita berhasil menghadapi penyesalan itu, terus berubah jadi diri kita yang aku bilang yang udah nggak turbulence, yang kita udah berdamai gitu. Nah itu pasti akan menghasilkan eksternal yang beda juga gitu. Tapi kalau misalnya kalau kata Koko mungkin ada masalah eksternal terus orang akan menyalahkan langsung eksternal, nah itu kayaknya aku mungkin bawaan INFP juga tuh Kak ya. Kalau misalnya aku ada masalah aku langsung mikir, "Oh apa nih yang harus dibenahi dari diri gua?" Gitu. Bukan bukan langsung nyalahin luar dulu gitu loh, maksudnya kayak, ini pasti gara-gara inilah gitu misalnya, "Oh nih Mhm, gua iya. gagal nih di ujian yang ini, pasti gara-gara ini deh nih banyak yang curang nih gua, gini jadinya Mhm. gua gini." Aku tuh nggak bisa mikir gitu kok, aku otomatis langsung, "Oh gua kurang belajar ya? Gua belajar apa ya? Mungkin tadi tekniknya salah harus perbaiki apa ya?" Gitu. Kayak otomatis sih kok kalau aku langsung milih gitu ya. I see, I see, Pokoknya I see. heeh, Tapi ini kalau udah, refleksinya ini kayak tadi. iya menurut saya sih ini profound banget ya, kayak misalnya Mhm, memahami kayak gini, dan juga ya memang itu benar sekali gitu. Jadi, mmm, iya itu bisa berpengaruh. Jadi, eksternal sama internal sebenarnya mmm, sangat berkaitan ya, berkaitan. mhm, Kan, keadaan jiwa kita sangat berkaitan. Kalau kita kondisi senang, somehow mhm, gradually kita akan mempengaruhi lingkungan kita untuk juga mhm, bisa muncul suatu yang happy. Tapi kalau misalnya iya, kitanya sendiri juga galau dan turbulence dan, mmm, kacau ya, mmm, otomatis kayaknya dunia eksternal tuh nggak ada yang bener dan apa yang iya, dikatakan orang-orang juga semua kita tuh kayak lebih sensian, lebih nggak bisa iya. ini. Itu yang mungkin, Energinya aja beda gitu ininya. loh kok, energi. Iya, iya. Kalau orang Oke, bisa sense energi tuh pasti tahu nih orang kacau nih. oke. Oke, oke. Ya, dan yang terakhir nih ya kan, Mhm, mungkin kita semua sebenarnya dalam suatu perjalanan yang untuk mhm, selalu mencari jati diri kita, karena setiap waktu ya, mungkin kita kadang-kadang sudah yakin, oh kita akan mau ini, tapi selalu ada akan masa-masa terus berubah kita ya. harus berevolusi, bertransformasi, Mhm, beradaptasi dengan kondisi situasi dan sebagainya, dan berperan ya, seperti kamu kan, mhm, menikah, punya anak, tentunya sangat mhm, berbeda dengan, dulu yang kamu single fighter ya, iya, maksudnya waktu kuliah di Trisakti. mhm, Dan bagi orang-orang yang belum menemukan jati diri, supaya lebih cepatlah, supaya nggak mhm, galau berkepanjangan, bertahun-tahun kan wasting, eee, money and time ya. Ya terutama mhm, pada
para, INFP atau IN-IN Mmm. lainnya atau perasaan yang paling susah tuh yang N lah, kalau yang S itu lebih Mmm, mereka lebih cepat ya, soalnya praktis ya mereka gitu? kayak langsung ke spesialisasi. Mereka dari itu, "Oh, saya mau jadi dokter, mau jadi lawyer." Tapi kalau N ini memang dia punya banyak interest biasanya. Nah, Pengen bagi banget aku menurut kayak gitu. pengen banget justru ya, jelas gitu Pengen ya banget di aku awal langsung dan aja gitu, kenapa ya? terus mereka jalanin gitu aja. Jadi Mmm, SJ misalnya, ya udah ketemu, "Oh, gua ketemu ini, spesialisasi mhm, gua gini, gua jago masak." Ya udah jadi koki, bikin usaha makanan, itu aja. Kalau dokter, dokter, iya, akunting. Mereka tuh betah banget gitu jalaninnya. Nah itu, mmm, tapi secara general lah, ini juga buat tips ini, kan S mmm, juga kadang-kadang di lingkungan yang tidak mendukung juga dia kebingungan juga, belum ketemu-ketemu juga. Nah itu iya. mempercepat proses, ada tips nggak, dari kamu mungkin untuk sebagai penutup? Mungkin tips aku tuh, tadi ya, ruang kosong dulu gitu, apa, ada waktu kosong dulu untuk kita benar-benar zip, mikir gitu. Kadang kita Mmm, tuh nggak mau ngehadapin itu kan karena mmm, ya itulah orang misalnya healing healing, aduh pusing healing gitu. Tapi kan pas healing itu kita, eee, ya mungkin bisa di mana aja gitu ya. Mungkin misalnya kita healing, ke mana kek, ke luar negeri gitu, terus tapi kita mmm, ambil waktu, pokoknya intinya dengerin diri sendiri gitu ya. mmm, Mungkin yang ekstrovert ekstrovert lebih sulit gitu ya, kalau introvert otomatis gitu ya, kita, mhm, ada diri kita nih gitu kan, kita ada dunia yang kita dengerin gitu kan, kalau mhm, introvert. Kalau ekstrovert mungkin dia, main terus, nggak ada waktu sendirinya, padahal sebenarnya walaupun ekstrovert juga butuh gitu untuk mmm, sedikit waktu untuk refleksi gitulah istilahnya ya. mhm, mhm, Heeh, apa, perjalanan kita udah sampai mana, terus kita saat ini ngerasain apa, terus kita selanjutnya ke depannya mau kayak gimana gitu kan. Eee, ya sesebentar itulah waktu itu mungkin nanti selanjutnya kita akan thriving lagi gitu. Cuman mmm, tipsnya mungkin, temuin waktu itu dulu, walaupun mmm, kadang sulit kalau misalnya kita berhenti kayak waktu Covid kan banyak yang stres gitu ya, kok, karena kita mhm, mau nggak mau menghadapi diri sendiri kan gitu. mhm, Eee, mhm, dan orang pikiran orang di langsung rumah, dan orang iya, rumah orang di yang rumah doang dan di rumah maksudnya doang gitu kan. ya maksudnya di rumah doang menghadapi orang Mmm, yang di rumah yang mungkin oh nggak iya itu banyak yang iya, berantem di rumah. kan banyak yang berantem ya. Iya Jadi iya maksudnya justru. biasanya keluar tiba-tiba ketemu mulu, "Loh kok gua nikah sama orang ini?" Gitu. Oh, oke, Ternyata kita iya nggak iya. cocok ya gitu. Terus lanjut lanjut, heeh, Iya gitu lanjut, kan. Jadi intinya ya itulah, ada waktu sedikit itu untuk mengenali heeh, diri sendiri gitu kan, dan itu pasti bermanfaat sih buat walaupun semua bukan INFP doang, buat semuanya, oke, waktu sebentar untuk, menata itu tadi refleksi. Terus mhm, dari situ kita bisa berangkat, dengerin dulu diri sendiri, selanjutnya mungkin akan di apa, ditunjukkanlah sama diri kalian tuh mau ISTJ kek, mau apalah. Mungkin kalau mungkin ISTJ dan yang lainnya caranya beda gitu ya sama INFP. Ini kan mhm, cara INFP ya, aku kayak iya gini. iya, mhm, Mungkin yang lain caranya akan beda gitu, tapi mungkin start-nya kalian dengerin dulu, iya stop dulu yang kalian lakukan, iya, kalian dengerin. Mungkin kalau bisa sama betul journaling gitu lah ya, biar betul, lebih ngalir, lebih mungkin kan sekarang tuh banyak pertanyaan-pertanyaan di internet, kalian bisa cari di Pinterest, bisa cari di Google, iya, apa tuh, mhm, pertanyaan-pertanyaan untuk memancing refleksi diri itulah. betul betul, Misalnya kayak iya, who am I, what I want to do, terus mhm, et cetera et cetera itu bisa kalian jawab gitu. Mungkin oke, pengantarnya dari situ bisa menggugah next journey betul. and Itu welcome gitu. Itu bener-bener INFP style banget. Jadi kuis-kuis, isi itu segala macam. Iya, Dan mungkin extrovert sensing ya, orang se-extrovert mhm, sensing, itu lebih bagus mungkin dia lagi lari maraton sambil oh merenungkan dia iya, mau ngapain. Jadi bisa sambil bisa bisa. bergerak. Kalau Heeh. introvert itu agak beda, dia harus Oh iya bergerak kalau makanya, sense. temen aku yang ENFJ tuh langsung jadi suka lari dia, tapi Iya, heeh, kayak abis itu ya, dia journaling ke aku. Tadi abis oke. lari mikir kayak gini 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 gitu. Iya iya iya. Jadi itu form of, reflection and meditation. Thank you banget Iya, Saskijen, sorry ya udah malam-malam iya, gini ya. Jadi tapi saya yakin ini sangat bermanfaat ya bagi teman-teman semua yang sedang mencari jati diri dan mmm, mengalami mungkin masalah-masalah internal kita udah bahas.
banyak ya, tentang penyesalan, harapan dan sebagainya. Ya itu tentunya, saya senang sekali dan mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih tentang hal-hal yang lain, apalagi, Saskijen ini katanya lagi mau masuk kuliah lagi nih, tentang kali ini udah ketemu yang mudah-mudahan ini akan, Eee, long lasting dan, mmm, lebih valuable buat kita lagi nih, kita bisa ngobrol-ngobrol dan juga, teman-teman tungguin aja di, Saski ini aktif di, dunia kreator lagi, di YouTube tentunya. Oke, thank you iya. banget. Ya, bye. Makasih kok, ya bye. Ya, sih.